Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amanda, Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Kartika, selamat pagi juga. Ya, baik, bisa langsung kita mulai saja ya. Bu Amanda akan menyampaikan kendala proses pembelajaran yang Ibu keluhkan. Untuk Bu Putri bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh Bu Amanda dan masalahnya bisa lebih mudah. Silakan. Baik Bu, ketika saya mengajar di kelas 6, waktu masih tatap muka kemarin, saya merasakan didik kurang fokus memperhatikan penjelasan saya. Kebanyakan mereka berbicara sendiri, ada yang tertidur bahkan tidak baku. Apakah mungkin saya kurang bisa menarik perhatian anak-anak ketika saya menyampaikan pelajaran? Ataukah cara mengajar saya masih konvensional? Apa mungkin anak-anak mulai bosan dengan cara mengajar saya? Selain itu, karena masa di COVID-19 ini juga membuat proses pembelajaran saya sulit. Karena saya tidak dapat memperhatikan bagaimana proses peserta didik, fokus tidaknya peserta didik di rumah. Itu Bu. Apakah selama tatap muka kemarin Bu Amanda menerapkan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat? Iya, sudah. Ya, baik. Untuk kendala yang Ibu alami ini sebenarnya bisa saja dan sangat mungkin terjadi. Mengingat peserta didik ini kan membutuhkan perhatian dan modal pembelajaran lebih banyak dan beragam. Nah, untuk kasus Bu Amanda ini, Ibu dapat mengatasinya dengan mengubah atau mengembangkan model pembelajaran yang Ibu terapkan. Bisa membuat alat peraga atau media pembelajaran peserta didik yang menarik. Nah, seperti contohnya, Ibu bisa membuat kincir angin yang di setiap sisinya dituliskan bahasa Inggris dari setiap benda. Atau bisa juga dengan bentuk model lainnya. Itu akan memberi kesan ketetapan sendiri bagi mereka dan akan menjadi semangat bagi mereka untuk membacanya. Sementara untuk mengatasi masalah Bu Amanda di pandemi ini, Ibu dapat di sekarang kita ini. Nah, ini juga bisa lebih mudah bagi Bu Amanda mengontrol mereka. Dapat juga melalui video call, grup WhatsApp yang Ibu buat dengan orang tua peserta didik, namun bisa bergantian dalam pemaparannya. Ibu dapat memberikan tugas kepada mereka melalui contoh yang Ibu buat terlebih dahulu melalui video atau Ibu kirimkan ke grup WhatsApp orang tua peserta didik. Nah, Ibu dapat memberikan waktu ke mereka sesuai dengan tingkat kesulitan tugasnya diberikan. Nanti Ibu berikan evaluasi pembelajaran melalui video call itu tadi. Nah, di video call itu nanti Ibu bisa menanyakan kesulitan apa saja yang mereka rasakan selama pengerjaan tugas. Apakah kebijakan dapat diterapkan pada pelajaran ini? Menyesuaikan materi sih Bu, menyesuaikan materi dan yang ada di setiap mata pelajaran karena setiap bobot dari indikator per pelajaran itu berbeda-beda juga. Lalu bagaimana untuk menilai sikap kejujuran, disiplin, tanggung jawab dari peserta didik Bu? Pembelajaran melalui media daring seperti ini. Selain itu, tingkat pemahaman dari peserta didik juga perlu saya nilai untuk mengevaluasi diri saya sendiri dalam perbaikan kualitas pembelajaran yang saya berikan. Hal tersebut, Ibu perlu memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik terlebih dahulu. Ibu perlu menyampaikan nilai-nilai tersebut sangat urgent bagi anak mereka dalam pembelajaran mereka. Dan untuk pengumpulan tugas, Ibu dapat menemukan medianya. Mungkin melalui pengumpulan sekolah setiap minggu sekali, 3 hari sekali, itu terserah Amanda. Namun perlu diingat juga bahwa ke sekolah itu tujuannya hanya pengumpulan tugas, tidak lebih, tidak boleh mengumpulkan banyak orang di dalam sekolah. Nah, untuk tingkat pemahaman peserta didik dapat ditanyakan langsung kepada mereka saat melakukan evaluasi melalui video call tadi, atau mungkin waktu pengumpulan tugas itu tadi ke sekolah, menanyakan kendala apa saja, kemudian kesulitan apa saja yang mereka alami saat menyelesaikan tugas tersebut. Baik Bu,
saya akan melaksanakan masukan-masukan dari Bu Kartika. Ya, untuk hasil evaluasi serta media pembelajaran yang Ibu buat seperti PPT atau video lainnya dapat Ibu kirimkan ke saya ya, untuk saya lihat. Baik, Bu. Ya sudah cukup sepertinya yang perlu saya sampaikan sementara. Kita lanjutkan minggu depan setelah Ibu menerapkan beberapa poin tadi. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartika atas penyampaiannya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Amanda, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Kartika. Alhamdulillah baik. Baik, langsung kita mulai saja. Silakan Bu Amanda menyampaikan hasilnya. Baik, Bu. Untuk hasilnya ada peningkatan pemahaman pada peserta didik. Untuk media pembelajarannya, saya membuat video materi yang perlu disampaikan kepada peserta didik dan termasuk cara penugasan prakteknya yang perlu dipenuhi oleh peserta didik seperti yang sudah saya kirimkan Bu Kartika 1 minggu yang lalu. Untuk kumpulan tugasnya bagaimana, Bu? Baik, untuk hal itu saya memilih pengumpulan tugas ke sekolah setiap seminggu sekali, Bu, menghindari penularan COVID-19 karena adanya kebijakan pemerintah juga yang mengharuskan penerapan physical distancing. Ya, keputusan yang bagus, Bu Amanda. Lalu, apakah masih ada kendala yang Ibu hadapi sekarang? Syukur, alhamdulillah tidak ada, Bu. Saya menerapkan seperti apa yang Ibu Kartika sampaikan 1 minggu yang lalu. Baik, kalau begitu, untuk Bu Putri bisa melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran guru di sekolah, termasuk Bu Amanda juga ya. Perlu ada laporan dari masing-masing guru setiap minggu bagaimana proses perkembangan dari pembelajaran masing-masing guru kepada peserta didik. Baik Bu, saya akan laksanakan. Ya sudah, kalau begitu cukup yang perlu kita bahas sampai sekian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kendala atau ada yang perlu diberi, silakan hubungi saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. You